Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Rumah Dinas Majalengka. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan kunjungi saja link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini saya akan cerita tentang rumah angker di Majalengka. Cerita yang cukup panjang, semoga nggak jadi membosankan. Masa kuliah dulu, ada satu teman dekat perempuan, namanya Dian. Ya, bisa disebut pacar kali ya. Tahun 2007, Dian tinggal dan kuliah di Bandung juga. Kami beda kampus, tapi satu angkatan. Ayah Dian pejabat tinggi di suatu bank daerah. Keluarga yang cukup kaya. Sebagai pejabat tinggi, ayah Dian selalu berpindah-pindah tempat kerja. Dan tentu saja rumah dinasnya ikut pindah. Nah, pada saat itu, beliau baru saja mendapat tugas baru untuk memimpin salah satu kantor cabang dari bank itu, cabang kota Majalengka. Majalengka adalah kota kecil yang letaknya di bagian timur Jawa Barat, bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa. Jadi menurut saya cukup sepi kotanya. Sebagai pacar yang sudah cukup lama kenal dengan keluarga Dian, mau gak mau, saya harus ikut bantu pindahan rumah dari rumah yang lama ke rumah dinas yang baru di Majalengka. Tapi emang pada dasarnya saya senang jalan-jalan, apalagi keluar kota, jadi ya senang-senang aja diminta bantu pindah-pindahan. Saya ingat banget, waktu itu hari Kamis, bertiga kami berangkat dari Bandung ke Majalengka menggunakan mobil pribadi. Kok bertiga? Ya, karena adik perempuan Dian ikut juga. Ira namanya. Kala itu masih berumur 19 tahun kalau nggak salah. Duduk di belakang kemudi, saya mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang Jatiwangi. Saya cukup suka jalur ini karena di beberapa wilayah masih ditemui pohon-pohon jati di kanan kiri jalan. Bisa dibilang hutan-hutan kecil. Itu dulu, entah kalau sekarang. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami di Majalengka, kota yang cukup bersih dan rapi. Yang menarik perhatian adalah lengangnya kota. Masih sore tapi sudah sepi. Gak mampir kemana-mana, kami langsung menuju alamat rumah. Gak memakan waktu lama, kami pun sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman luas, berdiri kokoh dua pohon mangga yang rindang di dalam pagar. Bangunan arsitektur Belanda yang sudah direnovasi. Saya parkir di carport sebelah kiri. Ada jalur mobil yang mengarah ke belakang, lewat pintu samping. Tebakan saya, di belakang rumah ada garasi. Sebelum masuk ke dalam rumah, saya sempatkan melihat-lihat sekitar. Depan pagar ada trotoar, yang berada di sisi jalan yang cukup besar. Walaupun bukan jalan protokol. Bukan sok-sokan melankolis, angin sore itu berembus sepoi-sepoi, meniup daun-daun pohon mangga di halaman rumah yang jadi bersuara. Udah sore itu cukup sejuk, walaupun gak sedingin Bandung. Saya coba susuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Jalur ini cukup untuk lewat satu mobil. Benar dugaan saya, setelah sampai di halaman belakang, ternyata memang ada garasi mobil yang cukup besar. Garasinya beratap, tapi tanpa tembok di sisi-sisinya. Hanya ada 4 tiang pancang yang menyangga atap. Tepat di tengah-tengah halaman belakang, kembali saya lihat ada pohon mangga yang besar dan rindang. Saya sedikit trauma kalau lihat pohon mangga, apalagi di rumah itu ada 3 pohon mangga. Lama saya menatap garasi mobil yang letaknya ada di belakang rumah itu. Debu tebal menyelimuti lantainya, terlihat kumuh. Perasaan saya nggak enak melihat garasi ini. Ada yang aneh, auranya seram, merinding. Lanjut berjalan melihat sekitar belakang rumah, saya menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di paling pojok belakang bangunan ada kamar mandi.
Kebetulan udah kebelet pipis, saya masuk ke kamar mandi itu. Kamar mandi ini terlihat jarang dipakai. Daun kering bertebaran di lantainya. Kamar mandi besar dengan desain model zaman dulu, batu-batu alam yang menempel pada dinding, bak mandi besar dengan kloset jongkok. Sore itu sudah mulai gelap. Cahaya kamar mandi hanya bersumber dari lampu bohlam 5 watt redup. Setelah selesai, saya melangkah keluar kamar mandi. Keanehan melihat rumah ini bertambah. Setelah saya lihat, di sebelah kamar mandi belakang ada sumur yang cukup tua. Hanya ada sumurnya aja, nggak ada tali dan ember yang biasanya digunakan untuk mengambil air dari dasar sumur. Lumut terlihat menyelimuti tembok sekeliling lubang sumur. Lubang sumur ditutup oleh papan yang cukup tebal dan lebar. Karena penasaran apakah masih ada air pada dasar sumur, saya coba memindahkan papan penutup. Dengan sedikit menggesernya, saya bisa melihat ke dalam sumur. Nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama saya melihat ke dalam sumur. Hari sudah agak gelap menjelang malam. Saya jadi susah untuk melihat dasar sumur. Ketika sedang konsen melihat ke dasar sumur, tiba-tiba, wush, ada angin yang berhembus kencang dari dalam sumur, menerpa wajahku. Saya kaget, refleks langsung mundur menjauh dari sumur. Barusan apaan? Masa iya ada angin keluar dari dalam sumur? Banyak tanya dalam hati. Setelah sudah agak tenang, saya langsung kembali mendekat ke sumur dan menutup lubangnya dengan papan seperti semula. Saya langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Kenapa mukanya begitu? Kayak baru lihat hantu. Tanya Dian melihat saya yang masih agak terbengong-bengong. Enggak ada apa-apa, jawabku. Saya pun langsung berbahasa basi dengan orang tua Dian. Oh ya, barang-barang dan perabotan milik orang tua Dian sudah sampai sehari sebelumnya. Sudah diletakkan di tempatnya masing-masing. Kami tinggal merapikannya saja. Setelah berada di dalam, barulah terlihat kalau rumah itu rumah yang besar. Arsitektur zaman dulu, langit-langit yang tinggi, tembok tebal. Di dalam ada 2 toilet, satu di kamar utama atau kamar orang tua, satu lagi di sebelah dapur. Dan satu toilet di belakang rumah yang sebelah sumur tadi. Kalau nggak terpaksa, saya nggak akan ke toilet itu. Tapi nanti pada tengah malam, saya terpaksa harus ke tempat itu. Setelah maghrib kami kumpul di ruang tengah, berbincang dan lanjut makan malam. Dari awal, saya memang merencanakan untuk menginap dan pulang ke Bandung esok paginya. Saya diberikan kamar yang paling depan. Orang tua Dian tidur di kamar utama. Dian dan Ira di kamar 2. Tapi sebenarnya ya, selepas maghrib saya itu sempat berubah pikiran. Saya mau pulang ke Bandung aja malam itu, karena perasaan saya udah gak enak sejak kejadian di sumur pada sore tadi. Tapi orang tua Dian gak ngasih saya pulang. Ya sudah, saya nurut. Saya pikir cuma semalam ini, semoga gak terjadi apa-apa. Ternyata nanti gak seperti itu. Ada yang aneh dengan rumah ini. Akhirnya malam menjelang, sekitar jam 10, kami masuk ke kamar masing-masing. Semoga teman-teman masih ingat tentang kebiasaan saya kalau tidur. Kalau tidur harus ada TV dan dalam keadaan menyala. Saya nggak akan bisa tidur kalau TV mati. Sialnya, di kamar itu hanya ada tempat tidur dan meja, nggak ada TV. Sepertinya malam ini akan panjang, gumamku dalam hati. Akhirnya jam-jam awal di kamar, saya habiskan dengan bengong. Kenapa nggak main HP, Kri? Tahun-tahun itu jaringan internet di HP masih susah. Jangankan 4G dan 3G, dapat sinyal seluler aja udah bagus. Saya benar-benar nggak bisa tidur. Guling sana guling sini gak jelas, tetap saja ngantuk gak datang. Gak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Dan tetap saya belum tidur juga. Gelisah perasaan, makin gak enak. Kamar saya letaknya paling dekat dengan jalan raya di depan rumah. Tapi malam itu jalanan terdengar sangat sepi, hanya sesekali motor yang melintas. 99% perasaan saya gak pernah salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya, saya memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap. Kunci mobil dan dompet sudah berada di dalam saku celana.
Persiapan kalau-kalau ada apa-apa, saya tinggal kabur melarikan diri. Benar, seperti yang saya duga. Makin gak karuan perasaan ketika sayup-sayup, saya seperti mendengar suara bayi yang sedang tertawa kecil. Ya, bayi. Dan gak ada bayi di rumah itu sejak saya datang. Suara terdengar dari arah ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar. Saya langsung duduk di pinggir tempat tidur, mencoba menajamkan pendengaran. Apa itu benar suara bayi? Ya, ternyata itu benar suara tawa bayi. Suaranya semakin lama semakin jelas. Gak berani membuka pintu untuk memastikan. Saya memilih untuk diam di dalam kamar dan mencoba tidak menghiraukan. Tapi tetap saja saya ketakutan. Di titik ini, teror baru saja dimulai. Tapi lama-kelamaan, suara tawa bayi menghilang. Agak sedikit lega. Tapi saya tetap gak bisa tidur. Dan sesuatu yang paling gak diharapkan terjadi, akhirnya terjadi juga. Saya kebelet pipis. Gak akan bisa kalau harus menahan pipis sampai pagi. Akhirnya saya memutuskan untuk nekat keluar kamar dan ke toilet. Saya buka pintu kamar pelan-pelan karena masih was-was dengan suara bayi yang berasal dari ruang tamu tadi. Alhamdulillah, ternyata gak ada apa-apa. Ruang tamu dalam keadaan gelap. Saya pun lanjut berjalan ke arah toilet. Saya pilih toilet yang berada di bagian belakang rumah yang bersebelahan dengan dapur. Sesampainya di depan pintu toilet, saya coba membukanya. Ternyata gak bisa, seperti terkunci dari dalam. Mungkin ada orang di dalam, pikirku dalam hati. Tanggung dan sudah benar-benar gak tahan, saya berniat untuk pipis di toilet yang ada di halaman belakang yang letaknya di sebelah sumur. Ya, kamar mandi yang berada di dekat sumur tua dan garasi yang gak terawat di halaman belakang rumah. Saya takut banget sebenarnya. Ketika pintu belakang terbuka, pandangan saya langsung tertuju ke garasi kosong yang ada di belakang. Pada detik itu, saya gak lihat apa-apa. Tapi indera saya yang lain bilang kalau di situ ramai. Saya berjalan di selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap. Pada saat melewati sumur, saya lihat ada yang aneh di sumur itu. Papan penutup liang sumur sudah berada di samping, gak lagi menutup lubangnya. Padahal sore tadi saya tinggalkan dalam keadaan tertutup. Saya lanjut jalan masuk ke toilet aja dulu, udah gak tahan. Selesai pipis, setelah bengong sebentar, saya langsung keluar toilet. Ketika pintu toilet terbuka, pandangan saya langsung menghadap garasi kosong dan gelap itu. Ya, pandangan saya langsung menghadap ke tempat itu. Yang ternyata ada sesuatu. Pandangan saya menangkap suatu objek di gelapnya malam itu. Terlihat ada sesuatu yang berwujud putih berdiri di dalam garasi. Jantung saya berhenti saat itu karena ternyata yang saya lihat adalah pocong. Pocong yang tinggi dan besar, tingginya sekitar 185 cm. Pocong itu berdiri tegak di tengah-tengah garasi. Gak jelas menghadap kemana karena saya gak berani melihat ke arah kepalanya. Berdiri diam, hanya sesekali ada gerakan pelan pada badannya. Lemas badan saya, tulang-tulang serasa lepas dari engselnya. Saya paksa diri untuk berjalan menuju ke pintu belakang. Saya seret kaki ke arah pintu. Saya gak berani lagi melirik ke arah garasi tempat pocong itu berdiri. Setelah masuk ke dalam rumah, langsung saya kunci pintu dan berjalan cepat ke arah kamar. Sesampainya di dalam kamar, saya langsung atur nafas. Ingin rasanya pergi keluar dari rumah itu. Lari ke tempat ramai, saya udah gak tahan. Dan ya, bisa ditebak. Setelahnya, saya tetap gak bisa memejamkan mata. Karena ternyata teror belum selesai. Jarum jam sudah hampir ada di pukul 2. Ketika sekali lagi, sayup-sayup saya mendengar tawa bayi dari ruang tamu. Kali ini suaranya semakin lama semakin jelas. Saya benar-benar tersiksa malam itu. Mau lari dan masuk ke kamar Dian, gak mungkin. Masuk ke kamar orang tua Dian, makin gak mungkin. Kebayangkan. Penasaran, saya berjalan menuju pintu kamar, memberanikan diri untuk mengintip apa sebenarnya yang terjadi di ruang tamu. Pintu saya buka sedikit demi sedikit,
sampai mata bisa melihat ke ruang tamu. Setelah mata saya sudah cukup jelas melihat di gelapnya ruang tamu, ternyata di situ ada. Ternyata di sofa ruang tamu ada seorang wanita berambut panjang yang sedang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian daster panjang berwarna gelap. Sekali lagi, jantung seperti berhenti berdetak. Lemas badan saya. Beberapa detik, wajah kami saling bertatapan. Saya langsung tutup pintu dan duduk di pinggir tempat tidur. Gemeteran badan saya, bulu kuduk berdiri semua. Pikiran semrawut memikirkan apa yang harus saya lakukan. Sementara tawa perempuan dan bayinya itu terus-terusan terdengar. Beberapa saat kemudian, saya dengar suara langkah kaki dari balik pintu. Terdengar langkah yang sepertinya datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu, tempat perempuan memangku bayi berada. Jadi ramai sekali kedengarannya. Beberapa kali juga tawa bayi berganti tangisan dan suara perempuan yang coba menenangkan sang bayi. Saya diambang pingsan dan saya berharap pingsan beneran. Duk, duk, duk. Begitu kira-kira langkah kaki bersuara. Kadang terdengar tergesa-gesa, kadang terdengar santai. Doa saya cuma satu, semoga mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Semoga mereka nggak mencoba masuk ke dalam kamar. Sementara saya di dalam kamar, belingsatan dengan keringat dingin bercucuran. Tiba-tiba, gagang pintu bergerak-gerak, seperti ada yang mencoba membuka pintu. Saya semakin panik, karena jarak pintu dan tempat saya duduk hanya berjarak beberapa meter saja. Sial, saya lupa mengunci pintu dari awal. Pintu terbuka pelan-pelan, perasaan saya semakin gak karuan. Ketika pintu terbuka agak lebar, menyembul kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu, dengan wajah yang tersenyum kecil memandang ke arah saya. Ingatan saya cuma sampai pada detik itu aja, selebihnya gak ingat apa-apa lagi. Ternyata saya gak sadarkan diri, saya pingsan. Saya baru sadar setelah dia membangunkan untuk sholat subuh. Saya gak menceritakan kejadian yang saya alami malam itu kepada Dian dan keluarga. Setelah sholat Jumat, saya pulang ke Bandung sendirian, sementara Dian dan Ira ke Bandung pada hari Minggunya. Belakangan, ternyata ayah Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Beliau minta pindah dan dicarikan rumah dinas di tempat lain. Setelah itu, baru saya cerita tentang kejadian yang saya alami. Dan ternyata, orang tua Dian juga mengalami hal yang sama, diteror oleh penghuni rumah. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.